Begini, Red Hawk ini adalah sebuah komunitas. Komunitas yang terdiri dari beberapa elemen, pengusaha, pendidik, petani, dan lain-lain. Lalu Red Hawk ini bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu fokus utamanya di situ, Red Hawk ini. Terus yang kedua, melakukan advokasi dan pendampingan terhadap nelayan, petani, UMKM. Itu concern Red Hawk sebenarnya, sesuai dengan filosofi Elang Merah. Lalu sebenarnya yang ketiga juga itu berbicara tentang Red Hawk ini sebenarnya awalnya itu mainannya waktu kecilnya Abdul Hamid Wahid dulu, lalu tercetus namanya itu kepanjangannya Rengdisah Hamid Wahid Karanganyar. Itu sebenarnya asal mulanya gitu. Untuk Red Hawk ini kita itu membentuk sebuah kegiatan-kegiatan sosial terutamanya dan pengembangan UMKM di seluruh kabupaten, dan kita di tingkat kecamatan itu namanya kapten. Jadi kalau 17 kecamatan di Situbondo ada 17 kapten. Lalu ada danton-danton, komandan peleton, yang itu di seluruh Kabupaten Situbondo itu ada, kalau nggak keliru, 136 desa. Itu ada, berarti dantonnya ada 136 danton. Jadi ini kegiatan kita ini di samping kegiatan-kegiatan religi, karena Red Hawk ini terdiri dari alumni itu sekitar 50%, 50% juga non-alumni Nurul Jadid. Jadi begini, awalnya kita Red Hawk ini adalah berbicara tentang pendampingan, penguatan ekonomi. Lalu setelah kita lihat muncullah bertepatan dengan momentum politik ini, Red Hawk melihat, memonitor, ternyata calonnya itu muncul dua, yaitu petahana dan Mas Rio. Lalu kita lakukan kajian-kajian sejauh mana visi dan misi yang dibuat oleh dua calon ini. Ternyata kita berembuk ya melakukan FGD, Focus Group Discussion. Yang menarik ini ada pada seorang Mas Rio ini. Kenapa? Lalu teman-teman mengeksplor dari beberapa hal yang ditulis dalam visinya itu, dia lebih ngomong tentang pembangunan ekonomi baru. Ini menarik bagi kami karena konsen Red Hawk itu berbicara tentang development economic gitu, pengembangan ekonomi utamanya masyarakat miskin. Jadi ini menarik menurut kami, maka saya bersama teman-teman Red Hawk yang lain, kapten dan danton, itu menjatuhkan pilihan kepada Mas Rio untuk mensupport dan mendukung serta memenangkan Mas Rio. Paslon nomor urut 1 ini, dia di samping juga seorang pengusaha, dia juga punya jejaring yang kuat, networking gitu. Akses, akselerasinya juga punya, dia punya akses dari berbagai elemen yang membuat Situbondo ini saya yakin akan naik kelas gitu. Jadi seharusnya masyarakat itu sadar dengan bupati muda. Kalau lihat statementnya Bill Gates waktu itu, orang yang umur 50 itu sebaiknya sudah harus jadi supervisor untuk tingkat teknis, akselerasi, percepatan pembangunan dan inovasi lainnya itu sebenarnya umur ya 40.
40 ke bawah. Nah, di sini alhamdulillah semua paslon nomor urut 1 ini muda-muda semua. Dan saya yakin akselerasi dan percepatan pembangunan Situbondo yang lebih mengarah kepada pengembangan ekonomi baru di wilayah barat ini sangat menarik. Karena kalau tidak dilakukan itu maka Situbondo ya begini-begini saja gitu. La yamutu wa la yahya. Kita itu berharap banyak kepada Mas Rio dalam hal peningkatan ekonomi, dan dari sisi profiling calonnya juga menarik gitu, visi misinya juga menarik. Lalu teman-teman Red Hawk Tengah, Timur dan Barat itu sepakat dan berharap depend on-nya terhadap satu pemimpin ini. Makanya naik kelas itu interpretasinya tidak berbicara dia sekolah langsung naik kelas, tapi pembangunan yang dibangun dengan kemitraan dan kolaborasi itu akan lebih cepat dari apa yang dimimpikan oleh sang pemimpin itu. Harapan saya itu bangunlah keterbukaan publik itu. Artinya transparansi semua anggaran APBD itu yang didapatkan salah satunya dari PAD, dari BK, dari TP, dari DAK, itu harus diinformasikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Artinya masyarakat bisa melihat. Kalau sudah transparansi, maka masyarakat akan ada partisipatori namanya. Artinya partisipasi publik itu jalan. Kalau ini dua-duanya bisa jalan, maka pembangunan di Situbondo itu akan lebih cepat. Yang kedua, akuntabilitas. Nanti kalau paslon 1 ini menang, maka pertanggungjawaban apa yang telah dia lakukan itu harus dipublish ke masyarakat. Tidak serta-merta semaunya pemimpin itu. Karena saya lihat kemarin itu di kepemimpinan yang kemarin itu, karena saya juga mengalami beberapa pemimpin di Situbondo itu. Salah satunya yang kemarin ini terjadi defisit anggaran. Itu kenapa terjadi defisit anggaran? Karena ini tidak taat terhadap perencanaan. Semau gue, maka akan terjadi defisit itu dan membuat OPD itu kebingungan. Makanya harapan saya paslon 1 ini lebih banyak yang dikedepankan itu adalah transparansi dia sebagai pemimpin. Semua yang dilakukan itu harus dipublish. Yang kedua, akuntabilitas. Pertanggungjawabannya itu juga harus jelas. Yang terakhir adalah kejujuran. 3 ini mintanya teman-teman Red Hawk agar bisa jalan dengan baik dan benar. Begitu. Saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Situbondo agar memilih calon muda ini. Karena calon muda ini adalah bergeraknya cepat, jejaringnya banyak, pembangunan pasti akan jalan dengan bagus. Maka pilihlah pemimpin paslon nomor 1 ini. Karena apa? Karena kita ingin generasi Z, Gen Z itu butuh percepatan juga dalam rangka existing dia gitu. Makanya untuk masyarakat bawah itu pilihlah Mas Rio untuk menjadi Bupati Situbondo. Closing statement. Oke.